saya Zesti Netrilia dari Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemasangan IV kateter. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai tujuan pemasangan IV kateter. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai pemilihan lokasi vena. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai teknik bersih dan steril. Baik, saya akan langsung ke tujuan pemasangan IV kateter. Nah, tujuan dari pemasangan IV kateter ini sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada maintenance terapi dan yang kedua ada replacement terapi. Nah, untuk maintenance terapi ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan cairan harian pasien. Yang kedua yaitu pasien dengan intake oral yang buruk. Yang ketiga ada pasien persiapan operasi dan postoperasi. Nah, sedangkan untuk replacement terapi yaitu kondisi ketidakseimbangan cairan, misalnya dehidrasi, perdarahan, trauma muntah, diare kulit kering, nasogastric suction, dan pasien luka bakar. Baik, saya akan melanjutkan ke pemilihan lokasi pena. Nah, pemilihan dan pengkajian lokasi pena yang tepat dapat memberikan peluang yang lebih besar agar prosedur pemasangan IV kateter ini dapat berhasil. Nah, untuk panduan memilih pena itu terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu gunakan vena distal terlebih dahulu. Nah, yang kedua itu ada gunakan lengan pasien yang tidak dominan jika mungkin. Maksud dari lengan pasien tidak dominan itu misalnya yang lebih aktif bergerak ataupun yang sering digunakan pasien itu yang sebelah kanan, maka sebaiknya kita menggunakan lengan pasien yang sebelah kiri. Nah, untuk yang ketiga yaitu pilih pena di atas area fleksi. Yang keempat, pilih pena yang cukup besar untuk memungkinkan aliran darah yang adekuat ke dalam kateter. Yang kelima, palpasi pena untuk menentukan kondisinya. Selalu pilih pena yang lunak, penuh, dan tidak tersumbat. Yang keenam, pastikan lokasi yang dipilih tidak mengganggu aktivitas. Dan yang ketujuh, pilih lokasi yang tidak akan mempengaruhi pembedahan atau prosedur yang akan direncanakan selanjutnya. Nah, ada lagi nih kriteria vena yang sebaiknya dihindari. Nah, ini ada 9. Yang pertama yaitu vena yang telah digunakan sebelumnya. Apa sih maksud dari vena yang telah digunakan sebelumnya? Yaitu vena yang telah pernah diinjeksi atau yang telah pernah digunakan sebelumnya dan sebaiknya tidak digunakan lagi untuk tindakan selanjutnya. Nah, yang kedua yaitu vena yang telah mengalami plebitis keras dan mengalami sklerotik. Nah, yang ketiga yaitu vena dari ekstremitas yang lemah secara pembedahan. Misalnya itu mastektomi atau penempatan akses dialisis. Nah, untuk yang keempat yaitu area-area fleksi termasuk fossa antecubiti. Nah, untuk yang kelima yaitu vena kaki. Karena sirkulasi lambat dan komplikasi lebih sering terjadi. Nah, untuk yang keenam yaitu cabang-cabang vena lengan utama yang kecil dan berdinding tipis. Untuk yang tujuh yaitu ekstremitas yang lumpuh (CVA). Nah, untuk yang kedelapan yaitu vena yang memar, merah, dan bengkak serta dekat dengan area infeksi. Nah, untuk yang terakhir kesembilan yaitu vena yang digunakan untuk pengambilan sampel darah laboratorium. Lokasi yang digunakan untuk insersi vena yaitu yang pertama di daerah sini yaitu vena dorsalis digital, dan untuk yang di sini itu ada vena dorsalis metacarpal, dan di daerah sini ada vena dorsalis network. Untuk bagian lengan, di bagian lengan itu ada yang pertama ada di sini itu ada vena cephalica, dan kemudian maju ke daerah sini ada vena accessoriocephalica, dan untuk daerah sini ada vena cephalica. Nah, dari vena cephalica yang di sini itu maju ke bagian tengah ini ada vena mediana cubiti, dan untuk di daerah yang sini itu ada vena basilica, dan yang terakhir itu ada di daerah sini yaitu vena mediana antebrachialis. Nah, untuk yang ketiga yaitu mengenai teknik bersih dan steril. Nah, teknik bersih dan steril ini yaitu teknik yang harus kita lakukan saat pemasangan IV kateternya. Nah, apa sih teknik bersih? Nah, teknik bersih ini merupakan teknik yang harus kita lakukan saat kita menyiapkan alat sampai penyiapan cairan atau sebelum melakukan injeksi atau penyuntikan kepada pasien. Sedangkan untuk teknik steril yaitu teknik yang harus kita lakukan saat proses injeksi atau penyuntikan kepada pasien.
Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan review video 5 praktikum angkatan 2018 program studi ilmu keperawatan tentang pemasangan IV kateter. Nah, pada video tersebut dapat kita lihat bahwa perawat telah melakukan prosedur secara teratur dan sesuai dengan SOP, yaitu dengan mempersiapkan peralatan dan memastikan peralatan telah lengkap. Lalu, perawat juga telah melakukan komunikasi terapeutik kepada pasien. Selain itu, perawat juga menyiapkan cairan intravena, dan yang terakhir, perawat juga melakukan pemasangan kateter vena perifer kepada pasien. Namun, di samping itu, perawat juga melakukan beberapa kesalahan, antara lain, yang pertama, pada persiapan, pasien hanya sebatas perkenalan saja dan menanyakan ketersediaan pasien tanpa ada langkah untuk persiapan pasiennya. Lalu, perawat juga tidak menerapkan prinsip bersih, yaitu mencuci tangan dengan baik sebelum melakukan tindakan. Untuk kesalahan yang ketiga, perawat juga kurang menata peralatan sehingga saat melakukan tindakan masih sulit mencari peralatan tersebut. Kesalahan selanjutnya, perawat setelah melakukan tindakan tidak menerapkan teknik bersih, yaitu melepas sarung tangan yang telah digunakan ataupun mencuci tangan setelah tindakan. Nah, sebagai tenaga kesehatan yang baik, sebaiknya kita tidak boleh mengabaikan satupun SOP yang telah ditetapkan, dan juga harus menerapkan teknik bersih dan steril agar tidak ada mikroorganisme yang mudah ataupun mentransfer mikroorganisme baik dari perawat ke pasien maupun pasien ke perawat.